Sebelum kita memulai pembelajaran fisika pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin lihat dulu kehadirannya. Ya sepertinya ada semua ya, karena itu Bapak tidak perlu mengambil absen lagi. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana prinsip dari kamera itu dan juga mikroskop, bagaimana perbesaran lensa, serta bagaimana prinsip kerja dari kamera yang sama dengan mata. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu yang berhubungan dengan alat optik juga tentunya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teropong bintang. Bagaimana prinsip dari teropong bintang, bagaimana perbesarannya, dan serta persamaan yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan fisika yang berhubungan dengan teropong. Baiklah kepada anak-anak sekalian, kita akan mulai pembelajaran. Perhatikan dengan sesama. Kita masuk pada slide presentasi. Pada pembelajaran hari ini, teropong bintang. Teropong bintang biasanya digunakan para astronot, astronomer untuk mencari planet baru, dan kita juga terkadang juga pernah menggunakannya. Pada teropong bintang terdapat dua buah lensa cembung, yaitu lensa objektif yang berada di depan yang menerima cahaya langsung dari objek, dan lensa okuler, yaitu lensa yang dekat dengan mata kita atau dekat dengan pengamat. Cara kerja dari teropong bintang itu adalah mengubah arah cahaya dari suatu benda. Cahaya selalu akan berubah apabila arah pindah dari medium ke medium yang lain. Saat mata berakomodasi maksimum, diperoleh dua syarat, yaitu yang pertama SOB atau jarak benda ke lensa objektif itu sama dengan tak hingga, sementara X-aksen OK itu sama dengan min SN, yaitu jarak bayangan ke lensa okuler. Ya, SN sendiri yaitu jarak baca normal yang biasanya di soal disebutkan yaitu 25 sampai 30 cm. Akibatnya dari persyaratan yang dua tadi, yaitu salah satunya SOB tak hingga, maka kita peroleh persamaan 1/FOB sama dengan 1/SOB ditambah 1/S aksen OB, mana akhirnya diperoleh FOB itu sama dengan S aksen OB. FOB adalah titik fokus lensa objektif. Baik, di teropong bintang pasti ada namanya perbesaran lensa yang kita kenal dengan istilah M. Hal itu dapat dicari dengan tan alfa per tan beta, yaitu sudut pengamat ke bintang tempat teropong dan sudut pengamat ke bintang dengan teropong. Persamaan ini bisa kita sederhanakan, yaitu perbesaran teropong bintang M itu sama dengan S aksen OB per S OK. Ya, H merupakan tinggi objek. Karena S aksen OB itu sama dengan FOB, maka untuk mencari perbesaran yaitu M, kita bisa cari dengan FOB per S OK. Lalu bagaimana cara kita menentukan panjang dari teleskop yang kita gunakan menggunakan rumus, yaitu D sama dengan S aksen OB ditambah dengan S OK. Ya, karena S aksen OB itu sama dengan FOB, maka hal ini berarti juga panjang teropong sama dengan FOB ditambah SOK, yaitu jarak bayangan ke lensa objektif ditambah dengan jarak benda
ke lensa okuler. Ini adalah pada saat mata tidak berakomodasi, terdapat skema pemantulan cahaya. Ketika kondisi mata tidak berakomodasi adalah saat di mana pandangan mata kita tidak berada dalam kondisi penuh konsentrasi. Persyaratannya yang pertama, S aksen OK itu tidak hingga, dan S aksen OB itu sama dengan FOB. Nah, dari kedua syarat itu dapat kita turunkan lagi rumus formulanya sehingga diperoleh SOK sama dengan fokus okuler atau FOK. Lalu perhitungan perbesaran lensa teleskopiknya yaitu M sama dengan S aksen OB per SOK. Ya, di sini karena S aksen OB itu sama dengan FOB, maka M sama dengan FOB per SOK. Untuk panjang teleskopnya kita gunakan persamaan D sama dengan S aksen OB ditambah SOK. Ya, karena X aksen OB-nya dari syarat dan SOK itu sama dengan FOK, maka penurunan rumusnya adalah untuk mencari panjang teleskop kita menggunakan persamaan D sama dengan FOB ditambah FOK, yaitu fokus lensa objektif dan fokus ditambah fokus lensa okuler. Di sini ada satu contoh soal. Sebuah teropong bintang memiliki perbesaran 40 kali saat digunakan dengan mata tak berakomodasi. Jika panjang teropong saat itu sebesar 20,5 cm, maka tentukanlah titik fokus lensa objektif dan okulernya. Jadi di sini ditanyakan adalah titik fokus lensa objektif dan lensa okulernya. Ya, di sini diketahui dulu bahwa perbesarannya itu adalah 40 kali, sedangkan panjang teropong itu adalah 20,5 cm. Yang ditanyakan adalah FOB dan FOK. Ya, di sini kita cari pada saat mata tak berakomodasi perbesarannya memenuhi persamaan berikut. M sama dengan FOB per FOK, yaitu kita masukkan angkanya. Kemudian panjang teropong sebesar, ya di sini kita menggunakan persamaan D sama dengan FOB ditambah dengan FOK. Kita peroleh fokus lensa okulernya adalah 0,5. Dengan demikian FOB fokus lensa objektifnya dicari, yaitu hasilnya adalah 20. Jadi titik fokus lensa objektifnya adalah 20 cm, sedangkan titik fokus lensa okulernya adalah 0,5 cm. Rekan-rekan sekalian, apakah masih ada yang ingin ditanyakan seputar pembelajaran kita hari ini? Baiklah, jika tidak ada, silakan nanti diulangi kembali rumus-rumus yang telah dipelajari pada hari ini dan dikerjakan soal-soal latihan serta contoh-contoh soal pada buku pegangan yang telah Anda miliki. Sebelum kita pulang, kepada ketua kelas diminta untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baiklah, itulah pembelajaran kita hari ini. Mengakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.